Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Bayu Solikin. Saya dari 12 SMA. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Langkah Kerja Kepala Slider. Kenapa saya memilih judul ini? Karena saya ingin memahami lebih dalam tentang kepala silinder, khususnya pada motor beat. Lalu saya juga ingin hasil analisis saya bisa berguna untuk orang lain. Sebelum saya menjelaskan tentang langkah kerja kepala silinder, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada kepala silinder. Yang pertama ada busi. Busi ini sebagai pemercik api. Lalu yang kedua di sini ada injeksi yang berguna untuk mencampurkan bahan bakar dan udara. Lalu di sini ada pengunci klep yang berguna sebagai mengunci klep. Lalu di sini ada gigi timing. Gigi timing ini berfungsi sebagai pengatur waktu dan sinkronisasi antara perputaran crankshaft dan camshaft. Lalu di sini ada rantai kamprat sebagai penghubung crankshaft dan camshaft, backshaft dan crankshaft. Lalu di sini ada pegas klep sebagai pengembali klep. Lalu di sini ada templar sebagai peneruskan gerakan dari camshaft ke katup atau ke klep. Lalu di sini di lubang sini ada as templar yang berguna sebagai poros untuk menggerakkan templar. Lalu di sini ada gasket yang berfungsi sebagai mencegah kebocoran oli. Ada beberapa komponen yang tidak saya sebutkan, nanti saya akan menunjukkan gambarnya di video. Yang pertama ada klep in. Klep in ini sebagai tempat masuknya udara dan bahan bakar. Yang kedua ada klep X sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pembakaran. Yang ketiga ada ruang bakar, yaitu sebagai tempat terjadinya pembakaran. Lalu yang keempat ada camshaft sebagai pengatur buka tutupnya klep. Apa sih kepala silinder itu? Kepala silinder adalah tempat terjadinya sirkulasi oli dan tempat terjadinya pembakaran. Bagaimana sih cara kerja kepala silinder? Cara kerja kepala silinder dibagi menjadi 4. Yang pertama, langkah hisap. Pada saat piston bergerak dari tem A ke tem B yang menyebabkan katup in terbuka, lalu udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Lalu yang kedua ada langkah kompresi. Langkah kompresi ini pada saat piston bergerak dari tem B ke tem A yang menyebabkan pengompresian bahan bakar dan udara. Lalu yang ketiga ada langkah usaha. Langkah usaha ini pada saat piston di tem A dibersihkan dengan bunga api melalui busi yang menyebabkan ledakan. Lalu piston terdorong dari tem A ke tem B, lalu menyebabkan tenaga ke crankshaft. Lalu yang keempat ada langkah buang. Langkah buang ini pada saat piston bergerak dari tem B ke tem A membuka katup in dari katup X, lalu sisa-sisa pembakaran dibuang melalui knalpot. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.